Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Mama Malika. Share lagi ya aktivitas saya di hari ini. Jadi teman-teman, di hari Sabtu tanggal 3 itu kita baru pindah kontrakan ya teman-teman. Sebenarnya sih berat hati gitu ya teman-teman mau pindah karena ibu kos kami itu sangat baik ya teman-teman. Tapi itu semua kami lakukan demi anak kami ya teman-teman, karena di kontrakan yang lama itu kontrakannya tingkat ya teman-teman. Jadi kita sebagai orang tua itu rada was-was juga ya teman-teman, kalau mau masak, mau nyuci, pokoknya kita itu rada was-was juga kalau seandainya kita tuh lagi nyuci mereka main. Apalagi anak dari ibu kos saya itu suka main ya sama anak saya itu senang sekali. Tapi itu tadi, kalau misalnya kita itu lagi sibuk-sibuknya, kita itu lagi kerja dan tiba-tiba mereka main ya teman-teman. Tapi biasanya kalau saya lagi masak itu ya teman-teman, saya itu biasanya kunci pintu ya. Jadi saya biarkan anak saya itu dia bermain di dalam. Saya itu tidak biarkan dia itu untuk bermain di luar. Walaupun pada saat masak di kontrakan kami itu rada-rada panas ya teman-teman. Tapi mau bagaimana lagi? Mending saya tahan panas daripada anak saya itu mainnya di luar, karena saya takutnya dia itu lari ke tangga, kan bahaya juga ya teman-teman. Soalnya pernah sekali anak saya itu hampir jatuh ya teman-teman. Dia itu hampir jatuh dari lantai 2 karena pada saat itu dia itu lagi bermain sama temannya, dan tiba-tiba dia itu lari dari saya ya teman-teman. Dia itu lari dari saya dan dia itu langsung menuju ke arah tangga. Bayangkan saja ya teman-teman, di arah tangga itu tidak ada pegangan sama sekali, dan batakonya itu hanya 4 susun, dan itu sampainya di bagian perut anak saya ya teman-teman. Dan pada saat itu dia itu langsung melihat ke bawah, dan pada saat itu juga saya langsung spontan lari dan memeluk anak saya ya teman-teman. Saya itu hampir nangis, pokoknya saya syok. Saya itu tidak membayangkan jika hal buruk itu terjadi pada dia. Tapi dari satu sisi saya sangat bersyukur ya teman-teman, karena Allah itu masih menjaga dia untuk saya. Tapi itu menjadi suatu pembelajaran bagi kita para orang tua ya teman-teman, karena harus lebih berhati-hati lagi dalam pengawasan terhadap anak. Dan hal itu masih terngiang-ngiang di kepala saya teman-teman. Jadi kata puas suami, nanti kita cari kontrakan itu kontrakan yang satu lantai saja ya teman-teman. Jadi anak kita kalau bermain itu kan kita tidak ada rasa was-was ya, kita juga tidak takut dia mau jatuh dari tangga apa segala macam ya. Ini teman-teman, jadi kami itu ngontraknya di kontrakan yang lama kisaran hampir 2 bulan lebih ya teman-teman, karena suami saya itu dia mulai bayar DP dari tanggal 8 Oktober, tapi dia itu tidak tinggal di kosan ya teman-teman, sementara itu dia tinggal di rumah temannya sampai saya dan anak saya itu tiba di Ternate tanggal 12 Oktober, lebih tepatnya subuh ya teman-teman, karena kita itu naiknya kapal bukan pesawat ya. Oh ya nih teman-teman, jadi ini itu kali ketiga kita itu pindah kontrakan ya. Yang pertama itu kita kontraknya di Namlea, yang kedua itu kita kontraknya itu kemarin di Tanah Tinggi ya teman-teman, di Ternate sini. Dan ini yang kali ketiga kita itu pindahnya itu di Toboko. Saya tidak tahu ini Ternate mana ya teman-teman, tapi yang pastinya kita pindahnya di Toboko. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oh ya, tadi kan saya sudah selesai mencuci piring, dan ini saya lanjut untuk membongkar-bongkar barang yang ada di dalam karton itu ya teman-teman, karena barang kami itu lumayan juga ya teman-teman. Saya tidak tahu ini barang apa saja, tapi yang pastinya kalau diberes-beres itu lumayan juga capeknya ya teman-teman. Oh ya nih teman-teman, jadi itu suami saya, dia itu sengaja tidak membantu saya karena memang ada pekerjaan yang harus diselesaikan, walaupun ini adalah hari libur ya teman-teman. Dan itu anak saya teman-teman yang namanya Malika. Alhamdulillah sekarang kami baru punya satu anak ya teman-teman, tapi saya itu sangat bersyukur sekali ya. Oh ya nih teman-teman yang di rumah lagi pada ngapain aja di hari libur? Semoga teman-teman selalu sehat, selalu bahagia. Semoga apa yang diimpikan, apa yang dicita-citakan, semoga diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan semoga teman-teman yang sedang sakit, saya doakan semoga teman-teman lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali ya teman-teman.
Oh iya nih, saya juga mau sapa-sapa teman-teman yang baru mampir ke channel saya. Terima kasih ya, karena sudah mengklik video saya. Saya juga mau berterima kasih bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Karena tanpa dukungan dan support dari teman-teman, channel saya ini tidak akan berkembang ya teman-teman. Ini teman-teman, saya mau tanya dong, kira-kira kalau di kontrakan itu teman-teman pernah ngalamin hal horor nggak sih? Soalnya saya itu pernah ya teman-teman, mulai dari kontrakan yang di Namlea sampai kami itu pindah di kontrakan yang kemarin ya teman-teman, yang warna hijau itu ya. Kalau yang nonton video saya itu pasti sudah tahu ya teman-teman kontrakan saya. Di kontrakan itu kami itu kan tibanya subuh ya teman-teman, jadi sudah pasti saya itu lelah sekali ya kan, apalagi saya dan anak saya itu kita naiknya kapal, dan di kapal itu anak saya itu tidak tidur ya teman-teman, dia itu nangis. Dan sesampainya di kontrakan itu saya mungkin terlalu capek ya teman-teman, jadi saya langsung tidur ya teman-teman. Dan setelah saya tidur ya teman-teman, saya bermimpi buruk, tapi saya tidak bercerita kepada suami saya. Dan 3 hari kemudian ya teman-teman, anak saya itu sakit ya, jadi suami saya itu lari ke apotik jam 1 malam untuk beli obat ya teman-teman. Anak saya itu dia sakit, dia muntah sampai 3 kali ya teman-teman dalam 1 malam itu, terus dia panas. Jadi saya minta tolong ke suami saya untuk pergi ke apotik dan membeli obat ya teman-teman. Dan setelah suami saya itu kembali, kemudian besoknya itu ya teman-teman, setelah minum obat, alhamdulillah sakitnya anak saya itu dia berkurang. Dan selang beberapa hari kemudian, 2 hari kalau nggak salah, suami saya itu juga sakit ya teman-teman. Suami saya itu sakit dan saya itu teringat di mimpi saya, tapi saya juga belum cerita buat suami saya ya teman-teman. Dan selang seminggu kemudian, suami saya itu bermimpi bahwa itu mau digangguin ya teman-teman. Jadi kata pas suami, dia itu antara tidur dan nyata, tapi seperti nyata ya teman-teman. Dia itu seperti melihat ada sosok perempuan ya teman-teman, katanya dia itu mau gangguin kita ya teman-teman. Dan suami saya itu dalam tidurnya itu dia tetap berdoa. Dan di pagi harinya itu baru suami saya mulai bercerita kepada saya ya teman-teman, bahwa semalam itu dia mimpi buruk. Dan pada saat beberapa hari kemudian kita itu tidur ya teman-teman, terus saya itu ketindisan ya teman-teman, dan yang sadar duluan itu suami saya, dan dia tuh mulai membangunkan saya teman-teman. Terus dia bilang kepada saya, kamu kenapa? Terus saya bilang bahwa saya itu ketindisan, dan suami saya itu bilang kepada saya bahwa kita itu tukar posisi tempat tidur ya teman-teman. Terus suami saya itu suruh saya itu berwudu, dan kita itu putar kajian gitu ya teman-teman. Dan pada saat itu kita semua alhamdulillah tertidur pula sampai dengan subuh ya teman-teman. Dan pernah itu di waktu malam Jumat kalau nggak salah ya teman-teman, saya itu pernah mau menjemur di belakang kontrakan saya itu ya teman-teman. Dan di samping kontrakan saya itu ada gedung ya teman-teman, tapi tempat itu dipakai untuk sholat, untuk anak-anak mengaji, tapi di lantai 2-nya itu gelap ya teman-teman. Kemudian saya itu menjemur di waktu maghrib. Tapi pada saat saya menjemur itu, mata saya itu pengen sekali ngeliat di bagian gedung itu ya teman-teman. Tapi hati kecil saya itu berkata bahwa jangan melihat ke arah sana, pokoknya jangan melihat ke arah sana. Terus saya itu fokusnya ke arah pantai ya teman-teman. Nanti ada kejadian baru saya itu cerita kepada suami saya dan ibu kos saya ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Itu yang saya alami selama di kontrakan ya teman-teman. Dan yang paling serem itu teman-teman, saya itu di kontrakan Namlea ya teman-teman, karena saya langsung melihat ya teman-teman, dan anak saya pun sama. Dan kejadian itu suami saya itu tidak ada di kontrakan karena suami saya itu sedang tugas luar ya teman-teman, dan kalau perginya itu 3-4 hari ya teman-teman, jadi kita benar-benar sendiri. Ini teman-teman, terima kasih sudah mengikuti saya hingga di penghujung video. Terima kasih juga sudah mendengarkan cerita dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di vlog berikutnya ya teman-teman. See you.